Ramalan ini bukan sekedar dongeng, ini adalah pesan dari sebuah pertanda besar yang akan terjadi di Nusantara, Indonesia. Waspadalah, kata Sabdo Palon, satu masa akan datang saat tanah Jawa gonjang-ganjing karena kekuasaan yang menjual negeri ini. Tapi pada waktunya aku akan kembali, akan bangkit seorang pemimpin agung dari rahim rakyat sendiri. Merinding, iya, karena tanda-tanda itu mulai terlihat hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras-waras wae. Pernahkah kalian merasa ada sesuatu yang besar yang akan terjadi di negeri ini? Pernahkah kalian merinding saat membaca sejarah-sejarah lama, seolah-olah masa depan Indonesia telah ditulis ribuan tahun lalu? Hari ini kita akan menyelami salah satu ramalan tertua dan paling misterius dalam sejarah Nusantara, ramalan Sabdo Palon dalam kitab kuno Darmo Gandul. Ramalan ini bukan sekedar dongeng, ini adalah pesan dari sebuah pertanda besar yang akan terjadi di Nusantara, Indonesia. Waspadalah, kata Sabdo Palon, satu masa akan datang saat tanah Jawa gonjang-ganjing karena kekuasaan yang menjual negeri ini. Tapi pada waktunya aku akan kembali, akan bangkit seorang pemimpin agung dari rahim rakyat sendiri. Merinding, iya, karena tanda-tanda itu mulai terlihat hari ini. Sebelum kita bedah lebih dalam, silahkan tulis doa dan harapan kita semua untuk negeri ini di kolom komentar. Dan bagi sedulur yang muslim, jangan lupa tulis sholawat, semoga doa-doa kita semua terkabul. Kitab Darmo Gandul, sebuah karya sastra Jawa kuno yang dipercaya menyimpan petunjuk masa depan Nusantara, mencatat bahwa keruntuhan Majapahit bukan akhir, melainkan awal dari sebuah kebangkitan baru. Sabdo Palon, penasihat spiritual kerajaan, berjanji akan kembali 500 tahun kemudian untuk membangkitkan kejayaan Nusantara. Dan jika kita hitung 500 tahun itu sampai hari ini, apakah ini artinya masa itu telah tiba? Coba kita lihat situasi hari ini. Politik Indonesia penuh kegaduhan. Pertarungan kekuasaan bukan lagi soal ideologi, tapi kepentingan pribadi dan kelompok. Uang, media, dan propaganda membutakan nurani. Koruptor merajalela, berita hoak tersebar liar. Banyak media menjadi corong kekuatan asing yang ingin Indonesia gagal. Bonus demografi kita yang seharusnya menjadi jalan emas menuju kejayaan sedang mereka sabotase dengan polarisasi dan adu domba. Sedulurku semua, pernahkah kalian berpikir mengapa begitu banyak media online hari ini seperti diarahkan untuk membuat rakyat Indonesia saling membenci? Karena ada yang takut bahwa Indonesia sedang menuju kejayaan. Secara global, dunia tengah menuju krisis, inflasi, PHK massal, dan kemerosotan ekonomi menengah menjadi gejala global, termasuk di Indonesia. Harga bahan pokok naik, lapangan pekerjaan makin sulit, dan generasi muda mulai kehilangan arah. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin terjepit. Golongan ekonomi menengah perlahan tumbang satu persatu. Dan ekspansi revolusi baru sedang datang. Revolusi robotik, revolusi AI. Kita hidup di masa transisi, di mana robot, kecerdasan buatan, dan otomasi menggantikan pekerjaan manusia. Dunia berubah begitu cepat. Dan jika Indonesia tidak punya pemimpin yang visioner, maka kita hanya akan jadi pasar, bukan pemain utama. Tapi inilah momen kebangkitan itu. Pada waktunya akan lahir pemimpin yang suaranya suara rakyat, mewakili suara rakyat. Tapi keberaniannya tak tertandingi musuh besar para koruptor. Ia tidak tunduk pada kekuatan asing. Ia adalah jelmaan kesadaran Nusantara. Apakah Sabdo Palon bicara tentang pemimpin Indonesia hari ini?
Mari kita lihat satu persatu para calon pemimpin muda Indonesia hari ini. Lupakan fanatisme. Mari kita lihat dari sudut pandang spiritual dan ramalan Sabdo Palon, dari track record dan getaran hati nurani rakyat. Yang pertama, Agus Harimurti Yudhoyono, putra dari Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, karir militer yang gemilang, lulusan luar negeri, dan memiliki gaya kepemimpinan yang sistematis. Tapi, bisakah ia melepaskan bayang-bayang dinasti politik? Secara spiritual, AHY membawa energi perubahan yang moderat. Ia bukan tokoh yang frontal, tapi berpotensi menjadi jembatan antara generasi tua dan muda. Tapi beliau masih perlu pembuktian sejauh mana keberpihakannya terhadap rakyat jelata. Yang kedua, Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Joko Widodo, masih sangat muda, energik, dan dikenal dekat dengan teknologi. Tapi ia juga dikritik karena dianggap turun dari langit tanpa perjalanan panjang politik. Secara spiritual, Gibran seperti api kecil yang bisa jadi kobaran besar. Jika diberi ruang, akan berkembang. Tapi jika salah arah, api itu juga bisa membakar. Tantangannya adalah membuktikan bahwa ia bukan hanya bayang-bayang Jokowi. Sabdo Palon berkata, pemimpin sejati tak lahir karena warisan. Ia lahir karena dipanggil bumi dan langit. Apakah Gibran termasuk pemimpin sejati atau hanya sekedar pewaris tahta? Yang ketiga, Deddy Mulyadi, sosok yang sangat sederhana, dekat dengan rakyat, dan dikenal lewat narasi-narasi budaya Sunda dan kemanusiaan. Kang Deddy punya aura pemersatu yang kuat. Ia tak banyak disorot media nasional, tapi di bawah rakyat kecil mendukungnya. Secara spiritual, Deddy Mulyadi membawa vibrasi khas Nusantara. Ia bukan pencitraan, tapi benar-benar turun langsung ke lapangan. Ia membawa energi Sabdo Palon yang membumi dan merayat. Yang keempat, Puan Maharani, cucu Bung Karno, pemimpin perempuan pertama yang menjadi ketua DPR RI, memiliki kekuatan politik besar lewat PDIP. Namun banyak pihak menilai bahwa ia terlalu elit dan jauh dari rakyat. Dari sisi spiritual, Puan mewarisi darah Soekarno, tapi darah saja tidak cukup. Rakyat butuh bukti. Apakah ia akan menjadi pemimpin perempuan pertama yang membawa kebangkitan, atau justru menjadi simbol kejenuhan politik lama? Yang kelima, Anies Baswedan, mantan Menteri Pendidikan dan Gubernur DKI Jakarta, dikenal dengan retorika kuat dan kemampuan komunikasi yang tajam. Banyak pendukungnya yang militan, tapi juga banyak yang menentang. Secara spiritual, Anies adalah angin. Ia bisa membawa kesejukan atau badai. Ia cerdas, punya konsep besar. Tapi tantangannya adalah, bisakah ia mewujudkan konsep itu dalam kenyataan tanpa terjebak permainan elit? Kelima tokoh ini adalah simbol zaman, tapi yang kita cari bukan sekedar nama. Kita mencari tanda-tanda getaran spiritual, energi pemimpin sejati seperti yang diramalkan Sabdo Palon. Ia bukan pemimpin yang sibuk pencitraan. Ia tidak takut pada oligarki dan sang pemusnah koruptor di bumi Nusantara. Ia tidak menjual tambang dan hutan ke asing. Ia menyatu dengan penderitaan rakyat. Ia membangkitkan Indonesia bukan hanya sekedar ekonomi, tapi juga secara jiwa dan harga diri. Sabdo Palon tidak berbicara tentang siapa namanya, tapi apa getarannya. Maka sekarang pertanyaannya, sudahkah kalian merasakan siapa pemimpin itu? Sedulur semua, mari kita waspada. Kita sedang ada di masa peralihan besar. Revolusi zaman tidak bisa dihentikan. Tapi siapa yang memimpin di era ini akan menentukan apakah Indonesia menjadi bangsa besar atau bangsa yang terus dijajah dengan cara baru. Jangan terpecah oleh berita hoax. Jangan terprovokasi oleh konten-konten propaganda bayaran asing, LSM bayaran asing yang ingin Indonesia gagal. Bangkitlah Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote,
dari Natuna sampai Alor, dari Sumba sampai Halmahera, dari Jawa sampai Kalimantan, dari Sumatera sampai Sulawesi, dari Papua hingga Nusa Tenggara. Satukan suara, bangkitkan Nusantara, Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tapi satu jiwa, satu tanah air, Indonesia. Waspadalah, karena kebangkitan besar sedang terjadi, dan kita semua adalah bagian dari sejarah itu. Salam kebangkitan, salam Indonesia emas. Suradiro Jayaningrat lebur dening pangastuti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.